perkataan yang sering disampaikan namun memang membingungkan pada dasarnya. Jadi tidak ada kata-kata yang memang bisa dipegang, ya. Karena dengan suasana yang sama hari ini. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, ya. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana sih ciri-ciri istri yang sudah selingkuh luar dalam. Ini tentunya adalah bukan hal yang main-main ketika seseorang ini penasaran seperti apa ketika orang yang sudah dianggap melakukan perselingkuhan atau dicurigai melakukan perselingkuhan luar dalam. Artinya mungkin ia sudah rela memberikan segalanya kepada pria yang bukan pasangan resminya, ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, ya. Baiklah, mari kita bahas sama-sama seperti apa dan apa saja yang diperlihatkan kepada pasangan atau suami ketika suami atau istri sudah melakukan perselingkuhan secara keseluruhan, ya. Yang pertama biasanya adalah ia lebih banyak bertanya. Semata-mata hanya ingin selalu tahu kemana ia hendak keluar rumah. Nah ini. Hal ini biasanya adalah merupakan strategi ya atau taktik khusus ya bagi seseorang yang sedang menjalani perselingkuhan. Ya. Karena biasanya ada orang yang awalnya terlihat biasa saja ketika sedang bersama suami, namun di sisi lain ia menjadi banyak bertanya dan selalu ingin tahu kemana si suami ya hendak pergi, dan biasanya belum berangkat sudah ditanya pulangnya jam berapa. Ini. Nah, biasanya waktu-waktu ini memang digunakan untuk bisa jadi bertemu dengan pria lain di luar sana. Karena ini adalah untuk mempelajari berapa waktu lama yang tersisa selama dia berpergian. Ya. Biasanya ini bisa dilihat dari banyak hal, termasuk pada saat si istri ini berani menelepon selingkuhan atau sebaliknya itu ketika dia sedang pasangan tidak ada di rumah. Biasanya ini sudah bisa dianggap sebagai kebiasaan yang rutin, ya. Ini juga saya jujur ada sebagian dari pengalaman pribadi yang saya rasakan pada waktu itu, ya. Ini jadi di hari dan jam tertentu dia pasti menghubungi dengan alasan suami sedang tidak ada di rumah, ya. Ini yang saya rasakan. Mungkin hal itu juga masih ada yang melakukannya sampai dengan saat ini, ya. Ini adalah sebagian dari pengalaman yang saya rasakan pada waktu itu. Jadi ia ingin selalu tahu kemana dia pergi dan berapa lama. Ini yang pertama yang perlu Anda perhatikan. Yang kedua adalah ia selalu banyak bicara. Banyak bicara ini biasanya adalah untuk mengalihkan kecurigaan dari si suami atau si istri, ya. Jadi ketika ia banyak bicara, mau tidak mau seakan-akan ini suami terbawa suasana, ya. Namun apapun itu bisa Anda perhatikan dari gerak-gerik dan juga lirikan mata yang diperlihatkan. Ini biasanya berbeda. Tatapan matanya tetap tidak sebebas pada waktu itu, seperti ada yang disembunyikan. Ini hal yang kedua yang juga patut Anda ketahui. Lalu kemudian hal ketiga, ini kelihatannya sepele. Ya, kenapa ketika istri sudah melakukan perselingkuhan yang cukup dalam, ini menolak bantuan baik dari si suami. Contoh misalnya, mungkin sebelumnya istri akan memperbolehkan suami membantu mencuci pakaian, ya. Bisa juga pakaian dirinya sendiri, pakaian si dia atau pakaian si istri, ya. Namun akhir-akhir ini ia akhirnya melarang. Hal ini semata-mata dilakukan bisa jadi karena istri takut, ya, banyak
ada sesuatu yang akhirnya nanti terbongkar. Biasanya terutama ketika dia sering berpergian. Ini akan lebih sering juga menolak bantuan dari si suami, terutama yang kaitannya dengan mencuci pakaian, ya. Contoh misalnya, ketika ia membantu, ia bisa juga akan memperhatikan bau parfum pada pakaiannya yang berubah, ya. Dan juga bisa jadi di dalam sakunya ada bukti-bukti yang bisa menunjukkan perselingkuhan di tengah kehidupannya, ya. Misalnya ada nota belanjaan, nota, mohon maaf ya, nota hotel misalnya. Ini bisa loh, ya, karena dia lupa ya menyimpannya, ya. Hal ini juga merupakan bentuk yang terlihat sederhana, tapi sebetulnya bentuk kehati-hatian, ya. Sesuatu yang dianggap menyimpan rahasia ini biasanya tidak boleh ya dipegang orang lain, termasuk ponsel ini, ya. Ini logika, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah terjadi perubahan keintiman, ya. Berkali-kali dan saya tidak pernah bosan mengatakan, ya, bisa jadi ia akan jauh lebih intim karena ia ingin mempertahankan selingkuhannya. Bisa jadi keintiman menurun karena pada dasarnya ia sudah merasa mendapatkan pengganti di belakang sana. Ini. Jadi dua-duanya ini adalah hal yang patut dicurigai ketika kejadian itu ini terasa intens, ya, terasa sering, ya. Tentunya kan banyak kejanggalan-kejanggalan yang suami rasakan, ya, ketika ia tiba-tiba sering menolak tanpa alasan yang jelas. Misalnya ketika dimintai penjelasan tentang penolakan, dia tidak bisa memberikan keterangan, ya, tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan. Ini salah satunya, ya. Lalu kemudian yang keenam, ini adalah hal yang sering terjadi, tapi mungkin tidak menjadi perhatian khusus bagi suami atau istri, ya. Ketika seseorang sedang berselingkuh, ini biasanya ia justru cenderung lebih suka mengoreksi pasangannya. Tapi di sisi lain dia sendiri tidak mau dikoreksi. Ini, ya. Nah, koreksi ini sebetulnya juga merupakan bentuk pembentengan, ya, bentuk alih-alih agar perilaku, gerak-gerik dan juga bahasa tubuh akhir-akhir ini tidak menjadikan fokus utama sehingga menimbulkan kecurigaan dari suami ini. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketujuh, banyak cerita-cerita baru yang membingungkan, ya. Biasanya perselingkuhan ini orang yang akan lebih dahulu tahu adalah orang lain, ya. Orang lain justru bukan kita, ya. Bisa jadi kita mendapat informasi tentang bagaimana perilaku pasangan itu dari teman dekat, ya. Nah, lalu kemudian ketika di rumah ia mengatakan ini, tapi ketika di luar ia pun berbeda kata. Ini adalah merupakan perkataan yang sering disampaikan, namun memang membingungkan pada dasarnya. Jadi tidak ada kata-kata yang memang bisa dipegang, ya. Karena dengan suasana yang sama hari ini dengan hari esok tentu bisa jadi memang apa yang disampaikan ini berbeda-beda. Inilah masalahnya, ya. Nah, sahabat, itulah 7 tanda istri sudah selingkuh, lahir batin atau luar dalam. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan juga akhir kata Kang Kumis mengucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.